Ya, halo, jadi tadi mati lampu. Ya, ini Ibu pakai hotspot. Nah, kuat nggak ya hotspotnya ya? Bentar ya. Oke, bisa dengar semuanya? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Tadi mati lampu. Ibu pakai pakai IndiHome, jadi kan mati. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang teman-teman yang apa sinyalnya mungkin kurang pas itu bisa dicoba terus masuk terus ya. Kepada nanti ketinggalan materinya. Oke, sampai di sini tadi ya. Nah, jadi mengenai pertumbuhan eksponensial ya. Jadi eksponensial itu jelas ya, dia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Jadi ini dikatakan dengan pertumbuhan eksponensial. Jadi jelas sekali lihat ada dari waktu ke waktu ya. Nah, ini pertumbuhannya signifikan drastis sekali ya kenaikannya. Nah, jadi pertumbuhan eksponensial ini dikatakan bahwa dia kurva berbentuk huruf J, ya. Jadi kurva berbentuk huruf J. Nah, di sini kita bisa lihat ya, delta N per delta T adalah perubahan ukuran populasi per satuan waktu. R itu adalah laju pertumbuhan populasi, sedangkan N ukuran populasi saat ini. Nah, kondisi ideal tanpa faktor pembatas jarang terjadi di alam. Jadi kalau kita lihat begini kan makin hari ini semakin meningkat ya, dan peningkatannya sangat tajam. Nah, jadi so sharp ya. Jadi kalau istilah dalam bahasa Inggris sangat tajam sekali kenaikannya. Dan ini pada kondisi yang normal, pada ya, oh sebentar ya, Ibu absen dulu ya. Karena nanti lupa Pak Abdullah komen selalu Ibu di foto lah, Ibu lupa absen. Bentar ya, Ibu absen dulu. Apa namanya nih tadi? SIM kuliah. SIM kuliah. Absen dulu. Biar Pak koordinatornya tidak marah sama Ibu nanti. Ibu Mimi ngajar tapi nggak pernah absen. Oke ya. Nah, kita lanjut. Jadi kondisi ideal tanpa faktor pembatas itu jarang sekali terjadi karena memang di alam kan terus berubah. Di situ ada kompetitor, ya, kemudian juga iklimnya terus berubah, kemudian ada predator. Nah, kan dalam proses makan dan dimakan tidak akan mungkin tidak ada adanya tidak apa namanya ya, tanpa ada faktor pembatas. Jadi ini sangat jarang terjadi di alam ya. Normalnya secara nature-nya, nah itu pasti akan terjadi. Jadi faktor pembatas baik itu makanan, ruang ya dalam menempati suatu kawasan, kemudian juga hama ya, predator dan lain sebagainya. Nah, kemudian daya dukung ya, daya dukung atau disebut dengan carrying capacity. Jadi daya dukung lingkungan atau carrying capacity adalah jumlah individu suatu populasi yang dapat didukung oleh habitat. Nah, begitu ya. Jadi K ini ya disebut daya dukung lingkungan. Nah, jadi dari sini kita lihat nilai K dalam grafik sekitar 1,6 juta. Nah, jadi kalau rumusnya seperti ini. Jadi di mana maksud dengan daya dukung? Kemampuan daripada ekosistem itu dapat mendukung ya akan keberlangsungan dari organisme tersebut. Jadi kita bisa lihat di sini nilai K-nya sekitar 1,6 juta daya dukung. Jadi sekitar itu. Jadi kalau setelah itu dia cenderung ke stabil ya. Nah, jadi di sini juga kita melihat mengenai kurva pertumbuhan logistik. Jadi ini sering kita lihat ya kurva berbentuk huruf S. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa populasi tumbuhnya lambat ya. Kemudian percepatan pertumbuhannya itu tinggi. Nah, di sini. Jadi grafik ini kalau satu ini dia agak landai ya. Jadi ini pertumbuhannya lambat, kemudian yang dua ini pertumbuhan cukup tinggi. Kemudian 3 dan 4 ya, di gambar 3 dan 4 ini pertumbuhannya ini menurun. Nah, walaupun memang kan agak ini artinya tidak seperti yang dua jelas. Nah, ini kan menuju ke menurun ya, menurun. Nah, kalau 5 ini adalah yang stabil ya. Nah, jadi di sini posisinya daya dukungnya.
Nah, kemudian faktor pembatas pertumbuhan dari populasi, nah itu tergantung dari kepadatan ya, kepadatan dari makanan dan ruang. Ya, kalau kepadatan hubungan dengan makanan dan ruang. Jadi semakin banyak otomatis ya, kalau jumlah individu semakin banyak dalam sebuah populasi, otomatis dari segi makanannya akan menjadi faktor pembatas ya. Nah, kemudian juga ruang. Jadi kalau misalnya ukuran populasi yang besar namun tempatnya itu tidak bisa memadai atau untuk hidupnya, kelayakan hidupnya itu akan menjadi faktor pembatas. Nah, kalau tidak tergantung kepadatan, nah ini mengenai iklim dan bencana alam. Nah, kalau iklim dan bencana alam itu nggak ada hubungannya dengan kepadatan. Nah, kenapa? Karena mau apapun besar atau kecilnya sebuah populasi, ya iklim itu kan terus berubah ya seiring dengan perubahan dari alam ya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini ya, di sini mengenai selang kelip. Jadi ini adalah kondisi di mana yang paling baik, yang paling optimum. Nah, jadi kemudian ada di sini kita temukan organisme yang sedikit pada kondisi masih memang sudah di atas ambang toleransi, namun masih masih dalam kisaran toleransi, tapi sudah mendekati intoleran. Nah, di sini di mana mengalami tekanan fisiologis. Nah, jadi dia sebelum menuju ke titik kematian, dia ada fase di mana dia stres. Nah, di stres itu dia sebenarnya sudah ada tanda-tanda. Jadi sebenarnya di organisme pun Allah itu ya sudah memberikan tanda-tanda apabila kondisi lingkungan itu tidak stabil. Misalnya nggak usah jauh deh ya, analoginya kita dalam sebuah ruangan. Nah, ruangan itu harusnya hanya di layaknya ya daya dukung untuk oksigennya itu hanya penghuninya misal 20, ini 2 kali lipat. Nah, apa yang terjadi? Kita kan nggak mungkin meninggal langsung tiba-tiba ya dengan tidak, namun apa yang kita rasa? Kegerahan ya, kemudian timbulnya emosional karena tidak nyaman begitu. Jadi sebenarnya itu bentuk dari stres, bahwa itu di bawah tekanan fisiologis kita merasa dia tidak nyaman. Nah, itu menandakan bahwa kondisi itu intolerable ya. Jadi bahkan akan menuju kepada titik yang sangat tidak toleran ya. Jadi itu yang terjadi di alam. Nah, baik itu batas ambang bawah maupun batas ambang ambang atas gitu ya. Jadi dua-duanya. Jadi semuanya, jadi kalian bisa lihat ya. Jadi sebenarnya ilmu ekologi ini sangat baik sekali kita aplikasikan di kehidupan kita. Jadi semua sisi kehidupan itu berada pada posisi uh, uh, pada posisi yang sedang-sedang saja. Jadi tidak boleh terlalu di atas sekali, namun tidak boleh terlalu kurang sekali gitu. Jadi semua pada kondisi yang ideal, yang optimal ya. Maksud optimal itu bukan yang paling tinggi, tidak, tapi optimal itu sesuai dengan kadarnya, seidealisnya idealnya itu. Ya, itu optimal itu dikatakan dengan ideal, mohon maaf, ideal. Jadi bukan maknanya optimal itu tinggi, enggak, tapi pada posisi yang memang pas gitu ya. Jadi semuanya pas mendukung ya, tidak ada yang berlebih, tidak ada yang kurang gitu ya. Karena pada kondisi yang berlebih pun ini akan mengalami intolerable. Jadi kalau seperti kita butuh suhu yang suhu kamar misalnya sekitar 35 ya, masih 27 itu masih inilah 3. Pada kondisi kita suhu tubuh kita masih di bawah 35 ya, 36 itu masih aman, di bawah 36 masih aman. Dan itu kalau misalnya sudah masuk ke suhu 37 derajat Celcius berarti kita sudah demam. Nah, itu berarti kan sudah di atas, ambang atas gitu. Nah, ambang batas bawah di saat kita bisa toleransi suhu yang sangat dingin. Nah, berapa? Nah, tetap ada. Jadi kedua baik itu maksimum atau minimum itu punya ambang batas dia ya, punya kisaran toleransinya gitu ya. Nah, nah untuk strategi bertahan hidup, nah dia ada istilah dua ya, ada tipe seleksi R, mohon maaf, ada tipe seleksi K. Nah, di sini kalau tipe seleksi R tumbuh sangat cepat dengan pola J ya tadi ya, eksponensial ya. Kalau tipe seleksi K itu kepadatan mendekati daya dukung lingkungan. Nah, di sini ada pembedanya ya, baik itu reproduksi, kemudian ukuran tubuh dan lama hidup, kemudian ukuran populasi, kemudian penyebab kematian utama, kemudian contoh. Nah, untuk tipe seleksi R, tipe seleksi K ini bisa
dibaca kembali untuk luasan pengetahuan ya. Nah, di sini hanya Ibu sekilas saja. Jadi materi Ibu hari ini adalah ini yang poin-poin ini yang dibahas di dalam ekologi gitu ya. Nah, jadi yang seleksi R itu usia produktifnya itu atau reproduksinya lebih awal ya, dan atau menghasilkan keturunan dan jumlah besar dan tidak melakukan pemeliharaan anak. Nah, gitu ya. Nah, karena kenapa? Ini mungkin yang ambil etologi pernah kita bahas ya. Nah, jadi pada keadaan tidak melakukan pemeliharaan anak, maka dia setelah lahir dia akan kawin lagi. Kawin lagi dan kawin lagi. Nah, pada kondisi itu kan dia hanya natalitas ya, melahirkan. Nah, tapi tidak adanya perawatan ya. Jadi dia kita lihat untuk pertumbuhannya itu cepat sekali, eksponensial ya. Nah, sedangkan untuk seleksi K, usia reproduksinya itu lama ya, menghasilkan keturunan sedikit dan biasanya melakukan pemeliharaan anak. Jadi biasanya ya melakukan tipe seleksi K ini adalah untuk mamalia karena dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk pemeliharaan. Jadi dilakukan pemeliharaan anaknya sudah bisa ya mandiri, baru dia akan kawin. Jadi ada fase di mana dia itu punya fase pemeliharaan anak gitu ya bagi hewan betina ya. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini ya. Nah, sehingga dengan demikian waktu dia untuk kawin akan lebih sedikit sehingga menyebabkan pertumbuhan dalam populasinya itu rendah ya. Kemudian ukuran tubuh dan lama hidup ya. Nah, umumnya yang seleksi itu ukurannya lebih kecil dan lama hidupnya itu lebih pendek. Jadi kalau kita lihat tipe seleksi R ini adalah untuk hewan-hewan invertebrata. Nah, kalau seleksi K itu untuk hewan vertebrata gitu ya. Nah, ukuran populasinya kalau seleksi R itu dia lebih variasi ya, di bawah daya dukung lingkungan dan dia mengikuti kurva J. Jadi kalau dibilang kurva J, ingat yang eksponensial tadi ya, bentuknya huruf J di mana ada peningkatan dari natalitas itu signifikan ya. Nah, kemudian kalau K itu lebih konstan ya di sekitar daya dukungnya. Kemudian penyebab kematian utama faktor pembatas yang tidak tergantung dari kepadatan. Ya, jadi faktor pembatas yang tidak tergantung dari kepadatan, ingat tadi apa saja? Lebih ke iklim ya, karena memang dia sensitif. Jadi ukuran tubuhnya lebih kecil ya, sehingga perubahan bencana alam ya dan perubahan lingkungan ya, global warming. Nah, itu akan menyebabkan itu merupakan kematian utamanya ya. Karena tidak ada pemeliharaan yang baik. Jadi pada saat dia juvenile ya, pada saat dia masa perkembangannya pertumbuhannya ya, pada fase kanak-kanaknya itu atau pada fase dia masih membutuhkan ya pemeliharaan, itu sudah ditinggal oleh induknya, maka ini akan mengalami kematian yang lebih cepat ya. Nah, kalau seleksi K lebih ke kompetisi, adanya predasi dan juga penyakit. Nah, ya contoh ya untuk seleksi R itu tungau, serangga, jadi insekta ya, itu ya jadi invertebrata lah ya. Nah, kalau untuk seleksi K itu badak Sumatera, beruang, jadi untuk hewan-hewan vertebrata. Nah, mengenai kelangsungan hidup, adanya tabel kehidupan yang menggambarkan lama hidup, mortalitas, dan harapan hidup pada interval umur tertentu. Berdasarkan tabel kehidupan, dibuatlah kurva kelangsungan hidup. Nah, ini contoh pada tabel kehidupan penduduk Amerika tahun 1980 ya. Nah, jadi di sini ada jumlah hidup awal interval ya, kemudian jumlah yang meninggal ya selama interval. Ya, kemudian laju kematian selama interval, kemudian peluang hidup setiap interval. Jadi ini jelas ya pakai rumusnya ini. Nah, jadi sebenarnya orang ekologi juga bisa bekerja di badan statistik ya, maupun ada kuliah khusus gitu ya, karena bisa melihat ya bagaimana kehidupannya ya. Jadi kita lihat di sini, ini sumbernya dari asuransi jiwa berdasarkan data rata-rata kelahiran dan kematian. Nah, kita bisa lihat di sini ya, untuk sumbu X itu adalah umur ya, kemudian persentase hidup. Nah, di sini antara jantan wanita dan pria ya, atau laki-laki dan perempuan ya. Di sini kita bisa lihat di sini kalau yang pria itu harapan hidupnya sekitar
70 tahun ya, itu sudah rata-rata. Makanya kalau kita lihat juga kan di kehidupan kita bahwa yang wanita itu lebih bertahan ya daripada yang laki-laki ya. Nah, jadi wanita itu dia bisa harapan hidupnya bisa mencapai 80 tahun. Jadi jangan heran kenapa wanita itu lebih apa ya, kalau dari segi fisiologis mungkin kalian belajar juga di anatomi fisiologi manusia, untuk imun tubuh juga wanita itu lebih bagus ya dibandingkan dengan pria ya atau dengan laki-laki. Nah, di situ ya. Karena mungkin yang nggak tahu ya Wonder Woman ya, perempuan itu kan bisa melakukan apa saja ya. Nah, kemudian kurva kelangsungan hidup ya, yaitu ada 3 tipe. Tipe 1 mortalitas banyak terjadi pada usia tua. Nah, itu pada manusia ya. Kemudian tipe 2, nah itu mortalitas yang konstan. Jadi tidak begitu sangat relatif gitu ya. Nah, sekarang kan malah konstan. Nah, kalau tipe ketiga mortalitas banyak terjadi pada usia muda. Nah, ini pada hewan-hewan invertebrata. Kalau kita lihat dari kurvanya. Jadi ini ada yang sumbu Y-nya persentase individu ya, individu hidup, kemudian yang sumbu X-nya persentase lama hidup maksimum. Jadi manusia ini tergolong yang paling lama ya dia bertahan ya, itu ada tipe itu disebut tipe 1, tipe 2 yang konstan, tipe 3 yang matinya itu lebih banyak pada usia yang muda. Nah, jadi kita bisa lihat ya ini untuk populasi manusia, ukuran populasi ini dalam ukuran miliar ya. Nah, ini sekilas sajalah untuk manusia. Jadi di sini ada istilah struktur umur. Ya. Struktur umur juga dikenal dalam ekologi, di mana perbandingan proporsional anggota populasi menurut kelompok umur atau sering disebut dengan kohort ya. Nah, jadi kalau dalam penelitian hewan juga banyak ya, Pak Prof Ali itu sering ya untuk penelitian tentang kohort, tentang struktur umur. Nah, di sini bisa kita lihat untuk struktur umur untuk manusia ya di beberapa negara di tahun 2003. Nah, jadi bisa di sini melihat adanya perbedaan pertumbuhan antara laki-laki dan perempuan ya, antar negara itu berbeda ya, antar negara itu berbeda karena tergantung dari kebiasaannya. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini kalau di Afghanistan kan perang terus ya. Jadi jarang sekali kita lihat bahwa pada persentase ya daripada kelompok umur untuk yang tua itu sedikit ya. Jadi lebih banyak pada usia pada usia di bawah produktif, jadi dia seperti membentuk piramida. Nah, pada negara yang berkembang ya, nah itu kalau kita lihat sih hampir lebih kurang sama. Nah, kalau di sini kalau dikatakan ya, kalau di negara maju ya di USA, nah itu bahwa jumlah untuk usia di bawah usia anak-anak ya di bawah usia 10 tahun itu dia masih tidak terlalu banyak kelahiran, di mana karena aktivitas orang tuanya karena di negara maju sibuk semuanya, sehingga untuk kelahirannya itu sedikit ya. Nah, kalau untuk kita bisa lihat di sini pertumbuhan negatif, disebut dengan pertumbuhan negatif karena adanya penurunan ya di sini ya, adanya perbedaan dari setiap tingkatan umur. Jadi kalau kita lihat pada struktur umurnya ini berbeda-beda ya, tergantung dari antara negara yang miskin dengan negara maju ya, itu jelas sekali terjadi perbedaan ya. Nah, jadi kemudian selanjutnya bagaimana mengenai komunitas. Jadi kan populasi ya, dinamika populasi sedikit ya. Nah, komunitas adalah asosiasi seluruh populasi yang pada habitat yang sama. Jadi kumpulan dari beberapa populasi yang mendiami pada habitat yang sama disebut dengan komunitas. Nah, komunitas ini memiliki keragaman, kemudian stabilitas dan juga struktur tropik ya, struktur tropik. Di mana yang dimaksud dengan keragaman itu adalah variasi spesies dalam satu komunitas.
Nah, jadi kalau komponen keragaman itu termasuk mengenai kekayaan spesies atau disebut dengan species richness ya. Nah, kemudian kelimpahan relatif atau disebut dengan relative abundance ya. Nah, kalau kita lihat komunitas A dan komunitas A atau B atau komunitas 1 dan komunitas 2, kalian bisa lihat dari masing-masing populasi itu memiliki jumlah populasi yang sama, 25 sampai A, B sampai D ya. Nah, kemudian komunitas yang kedua itu ada perbedaan dari jumlah atau besaran ukuran dari populasi ya, ada yang besar, ada yang kecil ya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan bahwa kekayaan spesies dalam kedua komunitas itu sama. Karena terdiri atas 4 spesies ya. Nah, sedangkan kelimpahan relatifnya berbeda. Nah, ya, kelimpahan relatifnya berbeda. Jadi kalau ditanya antara komunitas 1 dan komunitas 2 bagaimana kekayaan spesies? Kekayaan spesiesnya sama karena terdiri dari 4 spesies. Sedangkan kelimpahan relatifnya yang berbeda ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan stabilitas ada kemampuan komunitas untuk bertahan terhadap gangguan dan kembali ke posisi awal. Nah, ini adalah yang disebut dengan stabilitas atau disebut juga di mana dia keseimbangan. Jadi mana dia apabila ya komunitas itu seimbang, maka jadi istilah lainnya juga ya, stabilitas itu adalah keseimbangan. Jadi kalau misalnya mungkin selalu Ibu sampaikan bahwa kalau misalnya sebuah komunitas itu pada kondisi yang seimbang, maka dia mampu merecovery diri sendiri. Misalnya adanya kenaikan suhu, nah kemudian karena komposisi daripada tanaman yang itu masih bisa mendukung, daya dukungnya itu baik, maka dia bisa menurunkan kadar oksigen CO2-nya di dalam komunitas tersebut. Jadi bisa menetralisir suhu secara alami. Jadi kalau misalnya komunitas itu mampu dalam kondisi yang seimbang, dia bisa merecovery dirinya sendiri. Nah, begitu karena kondisi yang tidak tereksploitasi ya. Apa istilahnya dengan stabilitas. Kemudian struktur trofik ya, di mana adanya hubungan makan dan makan berbagai spesies dalam komunitas. Kemudian ada istilah relung ekologi yang mungkin selalu kalian dengarkan, istilah yang selalu diperdengarkan oleh Pak Abdullah, di mana seluruh aktivitas untuk memanfaatkan ya sumber daya lingkungan agar spesies tetap hidup. Nah, jadi peranan dari setiap hewan itu dalam ekosistem itu disebut dengan relung ekologi sebenarnya atau niche ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini penggunaan sumber daya. Nah, ini ada dimensi niche-nya. Nah, ini ada 2 puncak niche ya atau relung ya. Nah, kemudian interaksi dalam komunitas ini ada predasi, kompetisi dan simbiotik. Nah, di sini kalau predasi disebut juga dengan pemangsaan, di mana organisme yang memakan organisme lain untuk keperluan hidupnya. Ya, hewan dimangsa oleh hewan, tumbuhan dimangsa oleh hewan dimangsa oleh tumbuhan ya ataupun cendawan atau fungi ya atau fungi di mana yang hidupnya sebagai parasit. Nah, di sini adanya 2 teknik yang dilakukan antara pemangsa dengan mangsa. Jadi kalau pemangsa atau predator itu dia harus ada teknik berburu agar memperoleh makanan. Nah, sedangkan teknik menghindar itu harus dipunyai oleh siapa? Oleh mangsa. Nah, jadi keduanya nanti saling memperlihatkan kemampuan dalam adaptasi terhadap lingkungannya ya. Oke, ini gambar bintang laut ya memangsa bivalvia. Nah, kemudian di sini adanya keseimbangan populasi predator dan mangsa. Nah, di sini pada saat itu sangat berlaku ya hukum. Pada saat kepadatan dari mangsanya tinggi, otomatis itu disebabkan oleh predatornya rendah. Nah, itu dia ya, dia berbanding terbalik ya antara predator dengan mangsa. Nah, posisi yang memang saling terbalik. Jadi pada saat predatornya tinggi itu kita bisa lihat di sini ya posisi yang ini. Nah, ini pada saat predatornya itu tinggi ya. Nah, populasinya banyak. Nah, itu otomatis akan mempengaruhi kepadatan dari populasi mangsa. Nah, ini makanya ini tidak maka kadang nanti ada titik pertemuan juga ya di mana posisi pertemuan antara kurva ya mangsa dan predator. Nah,
Nah, kemudian di sini kita bisa lihat dinamika interaksi antara predator mangsa dalam dan percobaan ya. Ini masalah antara paramecium dengan dinium. Ya, di dinium. Nah, ini jelas sekali ya. Jadi pada saat paramecium itu maksimum ya, yaitu posisi di dinium itu pada posisi yang terendah juga. Jadi dia berbanding terbalik ya. Nah, kemudian adanya teknik menangkap dan menghindar ya. Di sini ada kemampuan dalam adaptasi ya, secara fisiologis, secara anatomi, kemampuan berlari ya, kemudian memarasit, itu istilah jadinya sebagai parasit ya. Kemudian adanya kamuflase ya, tidak mudah terlihat yang pernah Ibu sampaikan di minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu. Kemudian adanya mimikri ya, juga itu bagian dari pertahanannya ya. Kemudian adanya pengembangan indera khusus seperti penciuman, penglihatan, dan pendengaran ya. Nah, ini perlu ya. Jadi di sini bisa kita lihat contoh-contohnya ya. Jadi contoh pada eh, eh, yang lalat ya, tidak tersengat, yang mirip dengan lebah yang bersengat. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah bentuk mimikri di mana lalat terdiri dari predator. Jadi ini yang kemarin kita bisa lihat ya, di mana adanya mimikri Batesian dan juga Mullerian ya, minggu lalu ya. Nah, kemudian di sini ya kata pohon ya, di sini namanya Hyla arenocolor. Nah, itu berkamuflase dengan backgroundnya yang granit ini. Nah, jadi ini pewarnaan yang dilakukan ya, pewarnaan kritis itu sama warna dengan latar belakangnya. Nah, ini adalah bentuk adaptasi yang dilakukan oleh hewan tersebut ya. Nah, kemudian adanya kompetisi yaitu intraspesifik dan interspesifik ya. Nah, kalau intraspesifik kesamaan kebutuhan sumber daya. Nah, jadi di sini adanya kompetisi yang kuat. Nah, kalau interspesifik membagi sumber daya yaitu scramble competition. Nah, kalau intraspesifik berarti kan dia bersaing ya di dalam populasi. Kalau interspesifik berarti antar populasi, berarti antar spesies. Nah, itu jangan salah ya. Nah, di sini contoh seperti kompetisi dua spesies ya. Di sini contohnya pada paramecium ya, pada makanan yang sama ya. Pada saat Aurelia dan Caudatum, nah ini konsepnya, konsep mengenai ekologinya yang dipahami ya. Nah, pada saat Aurelia dan Caudatum itu dipisahkan, maka dia tidak akan, jadi sama-sama tumbuh dengan baik ya. Nah, jadi padatan populasi relatifnya jelas. Nah, namun pada saat dia disatukan pada satu tempat, nah maka di sini kita akan melihat kecenderungan ya, adanya tekanan ya, tekanan terhadap pertumbuhan dari Caudatum. Nah, di sini. Nah, akibat dari kompetisinya ada pembagian sumber daya, kemudiannya migrasi ya, kemudian juga kematian yang kalah ya, the winner take all ya. Jadi di sini bisa menyebabkan kematian ya. Jadi peningkatan yang signifikan pada Aurelia itu akan menyebabkan kematian pada Caudatum. Nah, kemudian yang simbiotik, apa itu simbiotik? Interaksi antara dua atau lebih spesies, satu spesies hidup di dalam atau di luar tubuh spesies yang lain ya. Nah, jadi ada ya parasitisme, mutualisme, komensalisme. Nah, jadi bisa dilihat dari masing-masing ya, mungkin banyak lagi istilah yang kalian sudah ketahui ya. Parasitisme, ukuran tubuh inang jauh lebih besar dari parasitnya. Ini menjadi karakteristiknya ya. Inang itu dirugikan dan parasit mendapatkan keuntungan. Parasit tidak menyebabkan inang mati. Ya, jadi dia seperti hidup bersama ya. Parasit tidak menyebabkan inang mati. Parasit dapat sebagai agen pengendali biologi dengan cara menghindari ledakan populasi serangga atau inang. Jadi ini untuk beberapa contohnya ya. Nah, kemudian misalnya untuk mutualisme ya, interaksi yang menguntungkan kedua spesies ya, misalnya seperti ya mycorrhiza ya, semut ya, sama-sama saling menguntungkan. Nah, kalau komensalisme, interaksi yang menguntungkan salah satu spesies dan spesies lain tidak rugi ya. Ini interaksi yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada netral, komensalisme, mutualisme, kompetisi, predasi, parasitisme. Nah, ini bisa dilihat efek langsung pada spesies pertama,
efek langsung pada spesies kedua. Nah, jadi kalau yang positif itu efek positif, yang negatif berarti yang merugikan ya di sini. Yang nol itu zero artinya bahwa itu netral, tidak ada mengalami efek sama sekali ya. Nah, kemudian untuk suksesi. Nah, kenapa juga kita pelajari untuk suksesi? Nah, dalam ekologi hewan itu penting karena seiring dengan adanya ingat ya yang kemarin kita bahas ada koevolusi ya juga ya. Nah, bahwa dengan adanya suksesi yang terjadi pada produsen maka akan dialami juga oleh konsumen ya. Jadi hewan ini kan sebagai konsumen ya. Nah, jadi suksesi adalah perjalanan pergantian spesies menuju klimaks yang terjadi secara bertahap. Nah, klimaks bisa tertunda jika adanya gangguan pada komunitas dapat pulih melalui mekanisme predasi, kompetisi dan simbiotik. Jadi di sini kapan kalau pertanyaannya kapankah suksesi itu akan berhenti pada saat kondisi yang sudah mengalami pada fase klimaksnya ya, pada fase puncaknya, di mana kalau dari segi produsennya, nah jadi kalian ingat ya, jadi suksesi itu ada dua, suksesi primer dan suksesi sekunder ya. Nah, suksesi primer itu suksesi primer, nah itu suksesi di mana diawali dengan adanya perubahan dari suku tanah. Nah, itu jadi kata kunci namanya. Nah, jadi tanpa ada tanpa ada bantuan dari liken, maka tidak akan mungkin
Mohon maaf Ibu, Aduh. mic Ibu masih mati, Ibu. Oh, jadi dari tadi Ibu jelaskan itu nggak terekam ya? Tidak terdengar ya? Habis mati tadi berarti mati. Enggak, Bu. Oh ya Allah, Ibu udah cerita udah panjang lebar ya. Oke, baiklah Ibu ulang kembali ya. Nah, alhamdulillah ya nggak ini batuknya masih ini karena Ibu minum terus ya. Nah, kembali lagi. Jadi mengenai kan suksesi itu ada dua, suksesi primer dan suksesi sekunder. Nah, untuk membedakan suksesi primer dengan sekunder lihat saja. Karena ingat ya suksesi ini adalah tanpa ada campur tangan manusia. Jadi kondisi alami di mana upaya dari sebuah ekosistem untuk menuju keseimbangan ya, untuk menuju klimaksnya. Nah, jadi ditandai saja kalau misalnya tanah itu memang tidak sama sekali mampu ditumbuhi oleh tumbuhan ya, baik itu tumbuhan tingkat rendah, maka itu akan mengalami yang namanya suksesi primer ya. Jadi prosesnya dimulai dari kehadiran lichen dan hanya lichenlah yang bisa tumbuh di bebatuan ya, ataupun dengan kondisi substrat yang memang yang tidak butuh nitrogen, fosfor ya. Jadi oleh karena itu ditumbuhi oleh lichen dulu. Nah, setelah tumbuh lichen, kemudian lichen itu pasti akan mati ya. Nah, kematian dari lichen itu akan menghadirkan yang namanya mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini akan membantu mengambil nitrogen ya yang ada di udara, kemudian membantu juga dalam pelapukan bebatuan. Nah, pelapukan ini akan juga menghadirkan fosfor ya. Jadi pelapukan bebatuan ini akan membantu ketersediaan ya dari tanah tersebut, sehingga nantinya pada saat jadi lichen ini berawal, makanya lichen ini disebut dengan tumbuhan pionir ya, dan tumbuhan perintis. Jadi setelah dia mati, kemudian adanya mikroorganisme. Nah, dengan bantuan mikroorganisme ini membantu juga dalam pendauran materi ya, kemudian membantu tanah itu tercukupi dari segi nitrogen, mungkin fosfor dulu ya. Nah, kemudian karena tumbuhan tingkat tinggi itu nggak akan mungkin bisa hidup tanpa komponen tanah yang subur. Nah, jadi makanya diawali oleh tumbuhan tingkat rendah dulu. Nah, jadi kalau misalnya ini ya, di konsep ini kalian mungkin sudah pelajari di ekologi tumbuhan. Sebenarnya ini tidak perlu Ibu inikan lagi, hanya mereview kembali. Nah, jadi nah di sini yang penting kenapa ekologi hewan, karena yang pertamanya hadir itu debat untuk hewan adalah tidak akan mungkin karnivora. Yang hadir pertama sekali terutama adalah insekta dulu ya, jenis-jenis insekta atau jenis invertebrata yang sebagai konsumen primer. Nah, kita kan ada tumbuhan, baru ada hewan. Nah, kemudian sudah ada konsumen tingkat 1, baru adanya konsumen tingkat 2, yaitu karnivora. Kemudian sudah ada karnivora, baru adanya omnivora. Jadi kita bisa lihat bahwa sebuah ekosistem itu sudah mencapai klimaks di mana ketersediaan dari omnivoranya juga ada. Jadi pada semua level tingkatan trofik itu sudah terpenuhi. Nah, itu dikatakan sudah mencapai klimaks. Nah, gitu. Makanya kenapa kita juga mempelajari tentang suksesi, karena kalian bisa pahami. Jadi kalau ditanyakan, oke, tumbuhan tingkat rendah yang pertama pada saat awal-awal terjadinya suksesi, kemudian baru nanti tumbuhan tingkat tinggi ya. Itu kita bisa lihat pada saat pada akhir klimaks itu kita bisa lihat tumbuhan tingkat tinggi yang memiliki lingkaran tahunan yang banyak. Jadi bisa kalian perhatikan. Nah, jadi kalau untuk hewan, jadi yang pertama sekali hadir itu adalah hewan invertebrata yang memang konsumen tingkat 1 gitu ya. Nah, konsumen tingkat 1. Nah, jadi mana di sini serangga ya, misalnya seperti belalang ya, kemudian ya kupu-kupu. Nah, kemudian baru nanti sudah adanya belalang, baru ada pemakan belalangnya. Jadi dia bertahap. Jadi kehadiran, ingat bahwa ada satu spesies itu sangat tergantung atas kesediaan makanan juga ya. Jadi itu menjadi salah satu dasar dia menentukan satu kawasan sebagai tempatnya, sebagai tempat yang dia favorit ya. Jadi itu. Jadi
Kalau konsumen tingkat 3 itu dia pada posisi yang memang pada saat klimaksnya. Jadi kalau kita mau nandai bahwa ekosistem itu sudah stabil, ya sudah pada posisi klimaks, berarti sudah ada semua komponen produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3 atau konsumen paling akhir. Nah, itu sudah terpenuhi ya. Nah, kalau suksesi sekunder, nah dia komponen tanahnya itu tidak berubah. Jadi sehingga mudah sekali, jadi tidak perlu diawali oleh si tumbuhan pionir gitu. Nah, jadi dia langsung saja ya pada saat tanahnya, contohnya seperti kebakaran hutan ya. Jadi kebakaran hutan kan komponen yang ya paling di bagian atas. Nah, kemudian kan struktur tanah di bawahnya itu kan masih bagus ya. Jadi bisa ditumbuhi jadi serumbu rumputan, itu sudah bisa ya. Jadi itu sehingga pada saat jadi periodenya menuju klimaks itu lebih singkat dibandingkan di suksesi primer ya. Oke. Nah, nah ini sebenarnya oke, next. Ini apa? Baterai ibu juga sudah low ya, laptopnya sudah low. Wah, sudah mati.